Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rika Indra Putri. Kali ini dalam video pembelajaran pembahasan kisi-kisi ujian madrasah mata pelajaran IPS tahun pelajaran 2021-2022. Nah, adapun kisi-kisi yang akan kita bahas adalah yang sekiranya dapat membantu Ananda semua dalam mengerjakan atau menyelesaikan ujian madrasah nantinya. Yang pertama akan Ibu bahas nomor 27 yang bunyinya siswa dapat menyebutkan lingkup tujuan kerjasama di negara ASEAN di bidang sosial budaya yang disajikan dengan benar. Nah, pada kisi-kisi ini dituntut atau diminta kepada Ananda sekalian untuk mengetahui apa sih tujuan kerjasama di negara ASEAN tersebut. Nah, adapun tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas individu manusia atau human development. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang keempat, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup. Yang kelima, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat di negara ASEAN. Kisi-kisi berikutnya yang akan kita bahas adalah nomor 28 yang bunyinya siswa dapat memahami bentuk koordinasi kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan yang disajikan dengan benar. Nah, adapun koordinasi kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Commission Council, yang mana pada pertemuan APSC Council Indonesia diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Menteri Luar Negeri sebagai wakilnya. Kisi-kisi nomor berikutnya yaitu nomor 30, disajikan pernyataan siswa dapat memilih peran Indonesia di negara kawasan ASEAN yang disajikan dengan benar. Nah, pada kisi-kisi ini diminta kepada Ananda untuk mengetahui betul apa saja peran Indonesia di negara ASEAN tersebut. Nah, adapun peran-peran Indonesia di negara kawasan ASEAN adalah yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara pelopor lahirnya ASEAN selain negara Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Yang kedua, penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama di Bali. Yang ketiga, Indonesia adalah penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Yang keempat, Indonesia juga termasuk salah satu negara penengah konflik di negara ASEAN. Yang kelima, Indonesia mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Yang keenam, Indonesia ikut kerjasama produksi makanan halal. Yang ketujuh, Indonesia juga mengusulkan adanya pentas seni antara negara ASEAN. Nomor berikutnya yang akan kita bahas adalah nomor 31. Siswa dapat menganalisis pengaruh organisasi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi bangsa Indonesia yang disajikan dengan benar. Nah, organisasi MEA ini tentunya berdampak terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, di antaranya adalah 1.
dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan investasi. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekspor. Nah, kesemua pengaruh MEA ini tentunya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang terakhir kita bahas adalah nomor 37, yaitu disajikan gambar tokoh-tokoh penting. Siswa dapat menjelaskan peranan tokoh tersebut dalam mempersiapkan kemerdekaan. Yang pertama, siapa perumus naskah proklamasi? Yang berperan merumuskan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Berikutnya, siapa pengetik naskah proklamasi? Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Dan yang terakhir, siapa yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali yang akan dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan adalah Ibu Fatmawati. Nah, demikianlah tadi pembahasan beberapa kisi-kisi ujian madrasah tahun 2021-2022. Semoga pembahasan ini dapat membantu Ananda semua dalam menyelesaikan ujian nantinya. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.